Ketegangan di semenanjung Korea kembali menjadi sorotan dunia. Kawasan yang sejak lama dikenal sebagai salah satu titik paling sensitif dalam peta geopolitik global ini kembali memperlihatkan dinamika yang tidak terduga. Sebuah insiden yang pada awalnya tampak sederhana, yakni penerbangan pesawat tanpa awak atau drone, berubah menjadi peristiwa yang hampir memicu ketegangan militer serius antara Korea Selatan dan Korea Utara. Namun yang membuat situasi ini menjadi lebih menarik adalah bagaimana reaksi dari pihak Korea Utara yang justru memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh Korea Selatan. Peristiwa ini bermula pada bulan Januari ketika sebuah drone terdeteksi memasuki wilayah udara Korea Utara. Dalam konteks hubungan antara kedua negara yang masih berada dalam kondisi gencatan senjata sejak berakhirnya Perang Korea, setiap pelanggaran wilayah, sekecil apapun, berpotensi memicu konflik yang lebih besar. Wilayah perbatasan yang dijaga ketat serta sensitivitas tinggi terhadap aktivitas militer menjadikan insiden seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Pada tahap awal, pemerintah Korea Selatan memberikan tanggapan yang cenderung defensif. Mereka membantah adanya keterlibatan langsung dari negara dalam insiden tersebut. Bahkan, pihak Seoul sempat menyatakan bahwa kemungkinan besar drone tersebut dioperasikan oleh pihak sipil atau individu yang bertindak secara independen. Pernyataan ini sejalan dengan upaya untuk meredam ketegangan dan menghindari eskalasi yang tidak diinginkan. Namun, seiring berjalannya waktu, fakta-fakta baru mulai terungkap. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Korea Selatan justru menunjukkan adanya keterlibatan aparat negara dalam insiden tersebut. Temuan ini menjadi titik balik yang signifikan dalam narasi yang sebelumnya dibangun. Tidak hanya membantah klaim awal, hasil investigasi ini juga membuka dimensi baru mengenai bagaimana insiden tersebut terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Presiden Korea Selatan kemudian secara terbuka mengakui temuan tersebut. Ia menyampaikan bahwa seorang pejabat dari Badan Intelijen Nasional serta seorang personil militer aktif terlibat dalam operasi drone yang memasuki wilayah Korea Utara. Pernyataan ini bukan hanya sekedar klarifikasi, tetapi juga merupakan bentuk transparansi yang jarang terjadi dalam situasi yang melibatkan isu keamanan nasional. Lebih dari itu, Presiden Korea Selatan juga menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bertanggung jawab dan berpotensi memicu ketegangan militer yang tidak perlu. Dalam pernyataannya, ia merujuk pada konstitusi Korea Selatan yang secara jelas melarang tindakan individu atau kelompok yang dapat memprovokasi Korea Utara. Penegasan ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah untuk menjaga stabilitas dan menghindari konflik terbuka. Langkah pengakuan dan penyesalan ini menjadi momen penting dalam dinamika hubungan antara kedua negara. Dalam banyak kasus sebelumnya, insiden serupa seringkali berujung pada saling tuding dan peningkatan retorika yang keras. Namun kali ini, pendekatan yang diambil oleh Korea Selatan menunjukkan arah yang berbeda, lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih berhati-hati dalam menjaga keseimbangan politik dan keamanan. Di sisi lain, reaksi dari Korea Utara menjadi salah satu aspek yang paling mengejutkan dalam peristiwa ini. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh salah satu tokoh penting dalam lingkaran kepemimpinan negara tersebut, Korea Utara justru memberikan apresiasi terhadap sikap Korea Selatan. Pernyataan tersebut menyebut bahwa langkah pengakuan dan penyesalan yang disampaikan merupakan keputusan yang bijaksana dan menguntungkan. Penilaian ini tentu tidak biasa. Korea Utara dikenal sebagai negara yang kerap merespon pelanggaran wilayah dengan sikap keras dan retorika yang tajam. Ancaman balasan militer bukanlah hal yang asing dalam setiap insiden yang melibatkan pelanggaran kedaulatan. Oleh karena itu, apresiasi yang diberikan dalam kasus ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai motif dan strategi yang sedang dijalankan. Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa sikap Korea Selatan dianggap sebagai bentuk kejujuran dan keterbukaan. Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya dalam konteks tertentu, Korea Utara menghargai transparansi sebagai bagian dari komunikasi antar negara. Meskipun demikian, apresiasi ini tidak serta-merta menghilangkan potensi resiko yang ada.
Sebelumnya, Korea Utara telah memberikan peringatan bahwa setiap pelanggaran udara di masa depan akan direspon dengan tindakan yang lebih tegas. Pernyataan ini tetap menjadi pengingat bahwa meskipun ada ruang untuk apresiasi, garis batas kedaulatan tetap menjadi isu yang sangat sensitif. Dengan kata lain, situasi ini masih berada dalam kondisi yang rapuh dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dari sudut pandang geopolitik, peristiwa ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Di satu sisi, terdapat upaya untuk mengurangi ketegangan melalui pendekatan diplomatik dan komunikasi terbuka. Di sisi lain, terdapat realitas bahwa kedua negara masih berada dalam posisi yang saling mencurigai dan siap menghadapi kemungkinan terburuk. Langkah yang diambil oleh Presiden Korea Selatan dapat dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, upaya serupa telah dilakukan, meskipun seringkali tidak mendapatkan respons positif dari pihak utara. Bahkan, dalam salah satu pernyataan yang cukup keras, Korea Utara menyebut Korea Selatan sebagai negara yang paling bermusuhan. Dalam konteks tersebut, pengakuan dan penyesalan atas insiden drone ini dapat diartikan sebagai sinyal bahwa Korea Selatan ingin membuka kembali jalur komunikasi yang lebih konstruktif. Dengan mengakui kesalahan dan menunjukkan itikat baik, diharapkan dapat tercipta ruang untuk dialog yang lebih produktif. Namun demikian, pertanyaan yang muncul adalah apakah apresiasi dari Korea Utara benar-benar mencerminkan perubahan sikap atau hanya bagian dari strategi yang lebih besar. Dalam dunia politik internasional, setiap pernyataan dan tindakan seringkali memiliki lapisan makna yang tidak selalu terlihat di permukaan. Ada kemungkinan bahwa apresiasi tersebut merupakan upaya untuk menguji konsistensi dan ketulusan dari Korea Selatan. Dengan memberikan respons yang relatif positif, Korea Utara dapat mengamati bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Seoul. Apakah akan terus menjaga pendekatan yang moderat atau kembali pada pola lama yang lebih konfrontatif? Selain itu, apresiasi ini juga dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi yang bertujuan untuk membangun citra tertentu di mata internasional. Dengan menunjukkan bahwa mereka mampu merespons secara rasional dan tidak selalu agresif, Korea Utara dapat mencoba mengubah persepsi global yang selama ini cenderung negatif. Terlepas dari berbagai kemungkinan tersebut, yang jelas adalah bahwa insiden drone ini telah membuka babak baru dalam dinamika hubungan antara kedua negara. Sebuah insiden yang pada awalnya berpotensi memicu konflik justru berujung pada momen yang menunjukkan adanya peluang untuk pendekatan yang lebih konstruktif. Namun, peluang tersebut tidak datang tanpa risiko. Ketegangan yang selama ini ada tidak akan hilang begitu saja hanya karena satu insiden. Dibutuhkan konsistensi, kepercayaan, dan komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak untuk benar-benar menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah memiliki konsekuensi. Setiap pernyataan dapat menjadi sinyal yang ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi kunci utama dalam mengelola hubungan yang kompleks dan penuh sensitivitas ini. Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia geopolitik tidak ada yang benar-benar sederhana. Sebuah drone yang melintasi batas wilayah dapat membawa implikasi yang jauh lebih besar daripada sekedar pelanggaran teknis. Ia dapat menjadi simbol dari ketegangan, ujian bagi diplomasi, dan bahkan peluang untuk perubahan. Apakah peristiwa ini akan menjadi titik awal bagi hubungan yang lebih baik antara Korea Selatan dan Korea Utara, atau hanya episode singkat dalam rangkaian panjang konflik yang belum terselesaikan, masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Yang pasti, dunia akan terus memperhatikan setiap perkembangan yang terjadi di semenanjung Korea, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara tersebut, tetapi juga oleh stabilitas kawasan dan global secara keseluruhan. Dalam lanskap geopolitik yang terus berubah,
Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa bahkan di tengah ketegangan yang tinggi, masih terdapat ruang untuk dialog dan pendekatan yang lebih rasional. Namun, ruang tersebut harus dijaga dengan hati-hati, karena kesalahan kecil dapat dengan cepat mengubah arah situasi menjadi jauh lebih berbahaya. Dengan demikian, insiden drone ini bukan hanya sekedar peristiwa militer, tetapi juga pelajaran penting tentang bagaimana negara-negara dapat merespons krisis dengan cara yang berbeda. Apakah melalui konfrontasi atau melalui pengakuan dan dialog, pilihan yang diambil akan menentukan arah masa depan hubungan mereka. Dan untuk saat ini, dunia menyaksikan dengan penuh perhatian, menunggu langkah berikutnya dari dua negara yang selama ini berada di garis depan ketegangan global.